Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Satriani dengan NIM A1H1240447. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD NPD. Baik, pertama saya akan menjelaskan bab 1 mengenai ruang lingkup filsafat ilmu, di mana poin yang pertama mengenai ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Yang dimaksud di sini, objek merupakan sasaran. Objek material filsafat adalah segala yang ada di sini itu mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah contohnya dunia empiris, sedangkan yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu ada yang dalam alam empiris, ada yang ada dalam pikiran, dan ada yang dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal dan rasional tentang segala yang ada. Kemudian selanjutnya pengertian filsafat dan ilmu, yang dimana yang pertama mengenai filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata, yaitu kata pertama philos atau cinta, kata kedua philia atau persahabatan tertarik kepada, dan sophos atau hikmah kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Orangnya disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 Masehi mengatakan bahwa filsafat itu ilmu dasar segala pengetahuan yang mencangkup dalamnya 4 persoalan, yaitu yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Kedua, apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika atau norma. Dan ketiga, sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Dan yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Kemudian yang kedua, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, dengan wazan fa'ila yaf'alu, yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Pengertian ilmu terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kemudian yang ketiga, persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Adapun perbedaan filsafat dan ilmu terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah bersifat khusus atau empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Kedua, objek formal atau sudut pandangan. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada, itu secara luas, mendalam, dan mendasar.
Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Yang ketiga, filsafat dilaksanakan dalam suatu pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada penggunaan pragmatis, sedangkan penggunaan filsafat timbul dari nilainya. Filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Kelima, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Kemudian tujuan filsafat terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Kemudian yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita dapat mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Keempat, mendorong pada calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Kemudian selanjutnya bab 2 mengenai sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama yaitu landasan ilmu pada zaman Yunani. Landasan ilmu pada zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi ditandai oleh pergeseran dari penjelasan mitos ke penjelasan rasional dan observasi. Beberapa landasannya yaitu yang pertama, filsafat alam atau natural filosofi. Para filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Anaximenes mencoba menjelaskan alam semesta berdasarkan prinsip-prinsip dasar, bukan dewa-dewa. Mereka mencari arti atau prinsip pertama yang membentuk segala sesuatu. Kemudian yang kedua, logika dan matematika. Pengembangan logika oleh Aristoteles dan matematika oleh Pythagoras dan Euclid membentuk dasar berpikir deduktif dan sistematis dalam ilmu pengetahuan. Matematika bukan hanya alat hitung, tetapi juga cara memahami dunia. Kemudian yang ketiga, observasi dan pengalaman. Meskipun belum sepenuhnya metodologis seperti sains modern, para ilmuwan Yunani seperti Hippocrates atau kedokteran dan Aristoteles atau biologi menekankan observasi dan pengumpulan data empiris. Dan yang terakhir, sistematis dan klasifikasi. Aristoteles mengembangkan sistem klasifikasi untuk makhluk hidup dan mengembangkan logika untuk mengorganisir pengetahuan. Sistem ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Secara singkat, zaman Yunani kuno meletakkan fondasi untuk berpikir ilmiah dengan menekankan rasio, logika, observasi, dan sistematika, walaupun masih jauh dari metode ilmiah modern. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pada zaman Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Islam dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam seringkali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret, dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan ilmu pada masa Islam klasik, yaitu pada abad ke-8 hingga ke-13.
Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia Islam. Ilmuwan Muslim membuat kontribusi signifikan di berbagai bidang termasuk yang pertama matematika. Al-Khawarizmi mengembangkan aljabar, menciptakan sistem penomoran desimal dan membuat kemajuan dalam trigonometri. Yang kedua yaitu astronomi. Ilmuwan Muslim membuat pengamatan astronomi yang akurat, mengembangkan astrolabe, dan mengembangkan kalender Hijriah. Kemudian yang ketiga kedokteran. Ibnu Sina menulis The Canon of Medicine, suatu ensiklopedia medis berpengaruh besar di dunia barat selama berabad-abad. Kemudian yang keempat, fisika dan kimia. Ilmuwan Muslim membuat kemajuan dalam optik, mekanika, dan alkimia yang menjadi dasar kimia modern. Yang kelima yaitu filosofi. Tokoh seperti Ibnu Rus dan Ibnu Sina memberikan komentar dan interpretasi atas karya-karya Aristoteles yang berpengaruh besar dalam perkembangan filsafat di Eropa. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan ilmu ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam pada abad ke-13 hingga ke-15. Meskipun masih ada kemajuan ilmiah, masa ini menandai perlambatan relatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan di beberapa wilayah. Faktor-faktor perubahan seperti politik, invasi Mongol, dan pergeseran fokus ke arah studi agama mungkin berkontribusi pada hal ini. Namun, kemajuan ilmiah masih berlanjut di beberapa wilayah, dan banyak pengetahuan yang telah dikembangkan sebelumnya. Banyak pengetahuan yang terus dikembangkan sebelumnya terus dipelajari dan disebarluaskan. Kemudian selanjutnya yaitu kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Terdiri atas beberapa yaitu yang pertama, masa Renaissance pada abad ke-15 sampai 16. Zaman Renaissance menandai pergeseran dari abad pertengahan menuju era baru yang menekankan humanisme, seni, dan ilmu pengetahuan. Kemajuan utamanya meliputi yaitu yang pertama, kebangkitan kembali minat terhadap ilmu pengetahuan klasik. Karya-karya Yunani dan Romawi kuno kembali dipelajari dan diinterpretasi ulang, mendorong penyelidikan ilmiah yang baru. Yang kedua, penemuan dan penjelajahan. Penjelajahan geografis yang luas memperluas pengetahuan tentang dunia dan membuka kontak dengan budaya baru, menghasilkan informasi baru tentang geografi, botani, dan zoologi. Yang ketiga, perkembangan seni dan teknologi. Seni mengalami perkembangan pesat dengan munculnya perspektif dan anatomi yang lebih realistis. Teknologi juga berkembang misalnya dalam percetakan yang memudahkan penyebaran pengetahuan. Kemudian yang keempat, perkembangan astronomi. Nicolaus Copernicus menentang pandangan geosentris atau bumi sebagai tata surya. Dengan teori heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya meletakkan dasar bagi revolusi astronomi. Kemudian poin yang kedua yaitu zaman modern pada abad ke-17 sampai 19. Zaman modern ditandai dengan revolusi ilmiah dan perkembangan metode ilmiah yang sistematis. Kemajuan utamanya yaitu yang pertama metode ilmiah. Galileo dan Galilei dan Isaac Newton mengembangkan metode ilmiah dan menekankan observasi, eksperimen, dan matematisasi alam. Ini menghasilkan pemahaman baru tentang fisika dan astronomi. Kemudian yang kedua yaitu fisika klasik. Newton merumuskan hukum gerak dan gravitasi, menciptakan kerangka kerja teoritis yang berhasil menjelaskan banyak fenomena alam. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan baru. Munculnya ilmu pengetahuan baru seperti kimia dan biologi dengan penemuan-penemuan penting seperti teori sel dan teori evolusi. Kemudian yang keempat yaitu revolusi industri, perkembangan teknologi yang pesat, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan menghasilkan revolusi industri dan perubahan besar dalam masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yaitu ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Dua pendekatan filsafat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuannya, di mana rasionalisme menekankan peran akal dan penalaran dalam memperoleh pengetahuan, sedangkan empirisme menekankan peran pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian poin yang keempat, perkembangan filsafat dan zaman modern. Perkembangan filsafat sangat terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Filsuf-filsuf modern seperti Immanuel Kant mencoba untuk menyatukan rasionalisme dan empirisme.
mencoba untuk memahami batas-batas pengetahuan manusia. Perkembangan filsafat juga memengaruhi cara ilmu pengetahuan dipraktikkan dan diinterpretasikan. Singkatnya, zaman Renaissance meletakkan dasar bagi revolusi ilmiah, sementara zaman modern menyempurnakan metode ilmiah dan menghasilkan kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasionalisme dan empirisme berperan penting dalam membentuk cara berpikir ilmiah, dan perkembangan filsafat terus berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya bab 3 mengenai pengetahuan dan ukuran kebenaran, yaitu yang pertama jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik, semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang merah. Benda itu panas karena memang dirasakan panas dan sebagainya. Kemudian yang kedua pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari science. Dalam pengertian yang sempit, science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Kemudian yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran dan bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Kemudian selanjutnya perbedaan pengetahuan dan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan dari asal katanya. Kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab yaitu ilma. Maka definisi selanjutnya pun tidak berbeda. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek tertentu. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dapat ditelusuri dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Herbert L. Sirlis memperlihatkan ciri-ciri tersebut, yaitu kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya. Selanjutnya, hakikat dan sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu hakikat pengetahuan, di mana hakikat pengetahuan terdiri atas yaitu yang pertama realisme. Realisme dalam epistemologi berpendapat bahwa pengetahuan kita mencerminkan realitas yang independen dari pikiran kita. Objek-objek yang kita kenal ada secara objektif terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Kebenaran diukur berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan kita dengan realitas objektif tersebut. Pengetahuan diperoleh melalui interaksi dengan dunia eksternal, melalui pengamatan, eksperimen, dan proses kognitif lainnya yang memungkinkan kita untuk memahami struktur dan hukum-hukum alam semesta. Kemudian yang kedua idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas pada dasarnya mental atau spiritual. Pengetahuan kita bukanlah refleksi dari realitas independen, melainkan konstruksi mental atau produk dari pikiran kita. Realitas yang kita kenal dibentuk oleh kesadaran kita dan kebenaran diukur berdasarkan konsistensi internal dalam sistem kepercayaan atau ide kita. Pengalaman subjektif dan interpretasi individu memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan. Kemudian poin yang kedua yaitu sumber pengetahuan, yang dimana sumber pengetahuan terdiri atas yaitu yang pertama empirisme. Empirisme menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan interaksi langsung dengan dunia eksternal. Fakta-fakta empiris yang dapat diverifikasi melalui pengamatan membentuk dasar pengetahuan. Pengalaman merupakan sumber utama dan pengetahuan dibangun secara bertahap melalui generalisasi dan data empiris. Kedua, rasionalisme.
Rasionalisme menonjolkan akal dan penalaran sebagai sumber utama pengetahuan. Pengetahuan didapatkan melalui proses berpikir logis dan deduktif. Dimulai dari prinsip-prinsip dasar yang jelas dan tidak perlu dibuktikan. Kebenaran diperoleh melalui penalaran yang valid dan konsisten, tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Akal dan rasio dianggap sebagai alat yang lebih handal dalam mencapai pengetahuan yang pasti. Kemudian yang ketiga, intuisi. Intuisi merujuk pada pemahaman langsung dan spontan yang tidak memerlukan proses penalaran yang panjang. Pengetahuan diperoleh melalui firasat, ilham, atau pemahaman mendalam yang tiba-tiba. Meskipun sulit untuk dijelaskan secara rasional, intuisi dapat memainkan peran penting dalam proses penemuan ilmiah dan kreativitas. Keempat, wahyu. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari kekuatan supranatural atau ilahi. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman mistik, komunikasi langsung dengan Tuhan, atau melalui teks-teks suci. Kebenaran yang diperoleh melalui wahyu umumnya dianggap sebagai kebenaran mutlak dan tidak dapat diuji melalui metode empiris atau rasional. Kemudian selanjutnya mengenai ukuran kebenaran yang terdiri atas yang pertama teori korespondensi, yaitu teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Sebuah proposisi dianggap benar jika terdapat fakta yang mendukungnya dan menggambarkan keadaan sebenarnya. Teori ini menekankan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan objektif. Kemudian yang kedua, teori koherensi. Berbeda dengan teori korespondensi, teori koherensi mengukur kebenaran berdasarkan konsistensi suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang telah diterima sebagai benar. Suatu pernyataan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan sistem pengetahuan yang sudah ada dan saling mendukung satu sama lain. Kemudian yang ketiga, teori agama sebagai kebenaran. Teori ini memandang kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak dan berasal dari wahyu Tuhan. Kebenaran agama didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan akan otoritas ilahi. Berbeda dengan dua teori sebelumnya, kebenaran agama seringkali dianggap tidak bisa diuji secara empiris atau rasional. Agama menawarkan kepastian dan penyelesaian yang memuaskan bagi banyak pihak meskipun kebenarannya bersifat subjektif dan bergantung pada kepercayaan. Kemudian selanjutnya bab 4 mengenai dasar-dasar ilmu. Yang pertama yaitu ontologi. Adapun pandangan-pandangan pokok ontologi yaitu diantaranya pertama, monoisme. Monoisme berpendapat bahwa hanya ada satu substansi dasar yang membentuk realitas. Semua yang ada berasal dari satu sumber tunggal, baik itu materi atau materialisme maupun roh atau idealisme. Kemudian yang kedua, dualisme. Dualisme meyakini adanya dua substansi dasar yang independen dan fundamental, jasmani dan rohani. Contohnya adalah pandangan Descartes yang membedakan antara res extensa atau benda dan res cogitans atau pikiran. Kemudian yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi dasar yang independen. Tidak ada satu substansi yang mendominasi atau lebih fundamental daripada yang lain. Pandangan ini menolak reduksionalisme ke dalam satu prinsip tunggal. Kemudian yang keempat, nihilisme. Nihilisme adalah pandangan yang menolak adanya nilai, makna, atau tujuan dalam kehidupan. Nihilis menganggap bahwa realitas pada dasarnya hampa dan tidak memiliki esensi intrinsik. Kemudian yang kelima, agnostisisme. Agnostisisme menyatakan bahwa keberadaan atau tidaknya Tuhan atau realitas metafisik lainnya tidak dapat diketahui atau dibuktikan secara pasti. Agnostik tidak secara tegas menyangkal atau menerima keberadaan Tuhan, melainkan menekankan keterbatasan pengetahuan manusia. Kemudian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, bagaimana kita memperolehnya, apa sifatnya, dan bagaimana kita bisa membenarkannya. Adapun metode teori pengetahuan dari epistemologi diantaranya, yaitu yang pertama metode induktif.
Metode induktif berangkat dari kata pengamatan khusus menuju kesimpulan umum. Dari banyak kasus individual yang diamati, disusunlah generalisasi atau hukum yang berlaku secara umum. Kesimpulannya bersifat probabilistik, bukan mutlak benar. Contoh, mengamati banyak angsa putih, lalu menyimpulkan semua angsa berwarna putih, yang kemudian terbukti salah. Kemudian yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif bergerak dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Jika premis-premis benar dan penalarannya valid, maka kesimpulannya juga pasti benar. Contoh, semua manusia akan mati. Itu termasuk premis umum. Saya adalah manusia, premis khusus, maka saya akan mati. Kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, metode positivisme. Metode positivisme menekankan pentingnya pengamatan empiris dan verifikasi dalam memperoleh pengetahuan. Hanya pengetahuan yang dapat diverifikasi secara empiris yang dianggap sah. Metode ini menolak metafisika dan spekulasi yang tidak dapat diuji secara empiris. Kemudian yang keempat, metode kontemplatif. Metode kontemplatif menekankan pentingnya introspeksi, meditasi, dan refleksi diri untuk memperoleh pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui proses penghayatan batinia dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan realitas. Kemudian yang kelima, metode dialektis. Metode dialektis menekankan pentingnya perdebatan, dialog, dan sintesis untuk memperoleh pengetahuan. Melalui pertukaran gagasan dan kritik, suatu pemahaman yang lebih komprehensif dapat dicapai. Proses ini melibatkan tesis, antesis, dan sintetis. Kemudian aksiologis. Aksiologis berasal dari perkataan aksios Yunani yang berarti nilai dan logos, yang berarti teori. Jadi dapat kita simpulkan maksud arti dari aksiologi adalah teori tentang nilai. Kemudian bab 5 mengenai sarana ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa. Fungsi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang multifungsi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yaitu yang pertama sebagai koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kedua, sebagai penetapan pemikiran dan pengungkapan. Ketiga, sebagai penyampaian pikiran dan perasaan. Keempat, sebagai penyenangan jiwa dan sebagai pengurangan kegoncangan jiwa. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah sangat bergantung pada bahasa yang tepat dan presisi. Bahasa memungkinkan kita untuk merumuskan hipotesis, mendefinisikan variabel, menganalisis data dan mengkomunikasikan temuan secara objektif. Kejelasan dan ketepatan bahasa menjadi kunci dalam menghindari kesalahpahaman dan memastikan validitas penalaran ilmiah. Kemudian yang ketiga, bahasa ilmiah dan agama. Bahasa ilmiah dan agama memiliki karakteristik yang berbeda. Bahasa ilmiah menekankan pada objektivitas, verifikasi empiris, dan logika formal. Sebaliknya, bahasa agama seringkali menggunakan simbolisme, metafora, dan narasi untuk menyampaikan kebenaran yang bersifat transenden dan spiritual. Meskipun berbeda, kedua jenis bahasa ini tidak selalu bertentangan dan dapat saling melengkapi dalam memahami realitas secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya matematika terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika dianggap sebagai bahasa universal karena menggunakan simbol dan aturan yang konsisten di seluruh dunia. Ia memungkinkan komunikasi ide-ide abstrak dengan cara yang tepat dan tidak ambigu. Berbeda dengan bahasa alami yang seringkali bergantung pada konteks dan interpretasi, simbol-simbol matematika memungkinkan representasi hubungan dan pola dengan efisiensi dan ketelitian tinggi. Kemudian yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan contoh utama dari sistem berpikir deduktif, dari aksioma dan postulat yang telah ditetapkan. Teorema dan kesimpulan diturunkan secara logis melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Proses ini memastikan konsistensi dan kebenaran internal sistem matematika
memungkinkan pengembangan pengetahuan yang sistematis dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan alat yang sangat penting bagi perkembangan ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam ilmu alam, matematika digunakan untuk merumuskan hukum-hukum fisika, menjelaskan fenomena alam, dan membangun model-model untuk memprediksi perilaku sistem. Dalam ilmu sosial, matematika digunakan untuk menganalisis data, membangun model-model ekonomi dan sosial, serta mengukur fenomena sosial. Kemampuan matematika untuk mengkuantifikasi dan menganalisis data membuat ia menjadi alat yang tak tergantikan dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian selanjutnya statistika, diantaranya yaitu yang pertama pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistik meliputi berbagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data, mulai dari data sederhana hingga data yang kompleks dan berdimensi tinggi. Ia bertujuan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan berdasarkan data yang tersedia. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan statistik. Perkembangan statistik telah berlangsung selama berabad-abad, diawali dari upaya untuk mengumpulkan data demografis dan ekonomi untuk keperluan pemerintahan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya teori probabilitas dan metode inferensi statistik yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dari sampel terhadap populasi. Di era modern, statistik terus berkembang pesat dengan munculnya teknik-teknik komputasi yang canggih dan aplikasi di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, hubungan antara sarana ilmiah, bahasa, logika, matematika, dan statistika. Statistik merupakan bagian integral dari metode ilmiah. Ia membutuhkan bahasa yang tepat untuk merumuskan pertanyaan, penelitian, dan menginterpretasi hasil. Logika digunakan untuk membangun penalaran yang valid dan menarik kesimpulan yang tepat. Matematika menyediakan kerangka kerja teoritis dan alat kuantitatif untuk menganalisis data. Keempatnya saling terkait dan mendukung dalam proses pengumpulan analisis dan interpretasi data. Kemudian yang keempat, tujuan pengumpulan data statistik. Data statistik dikumpulkan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk mendeskripsikan karakteristik suatu populasi, menguji hipotesis, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data. Pengumpulan data yang sistematis dan representatif sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis. Kemudian yang kelima, statistika dan cara berpikir deduktif. Meskipun statistik seringkali menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari sampel, interpretasi hasil analisis statistik tetap membutuhkan penalaran deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari data harus dikaitkan dengan teori relevan dan diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas. Kemudian yang keenam, peran statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistik berperan penting dalam setiap tahap metode ilmiah, mulai dari perumusan masalah, perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan. Pengetahuan statistik yang memadai sangat penting untuk memastikan kualitas penelitian dan validitas temuan. Kemudian yang ketujuh, penerapan statistika. Statistik memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, ekonomi, bisnis, dan teknik. Ia digunakan untuk menganalisis tren, membuat peramalan, mengendalikan kualitas, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data. Kemudian selanjutnya logika, terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, aturan cara berpikir benar. Logika pada dasarnya adalah studi tentang aturan-aturan inferensi yang valid, yaitu aturan-aturan yang menjamin bahwa jika premis-premis benar, maka kesimpulannya juga akan benar. Logika menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi argumen, mengidentifikasi kesalahan penalaran, dan membangun argumen yang kuat dan koheren. Ia membantu kita berpikir secara sistematis dan menghindari kesimpulan yang keliru.
Kemudian yang kedua, klasifikasi logika. Logika dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, termasuk logika proposisional, atau yang membahas hubungan antara proposisi sederhana, logika predikat atau yang melibatkan kuantifikasi dan predikat, logika modal atau yang membahas kemungkinan dan kebutuhan, dan logika busi atau yang menangani ketidakpastian dan ambiguitas. Klasifikasi ini mencerminkan berbagai pendekatan dan fokus dalam mempelajari penalaran yang valid. Kemudian yang ketiga, aturan definisi. Definisi yang sangat tepat dalam logika untuk menghindari ambiguitas dan memastikan pemahaman yang akurat. Aturan definisi mencakup berbagai jenis definisi seperti definisi ekstensional atau yang mencantumkan semua anggota suatu kelas, definisi intensional atau yang menjelaskan esensi atau sifat suatu konsep, dan definisi operasional yang menjelaskan bagaimana suatu konsep diukur atau diobservasi. Definisi yang baik harus jelas dan tidak melingkar.